Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Wirunisa dengan NIM 185030115, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia mengenai poin ke-7 dan 11, yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi atau negara. Juga maksud pernyataan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum memaparkan tentang kedua poin tersebut, izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Menurut Alek dan kawan-kawan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti, efektif, dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, Melayu Tinggi digunakan di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaysia, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunanya sangat halus dan penuh sindiran. Pemerintah kolonial Belanda menganggap kelenturan Melayu Pasar akan mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi, bahasa Melayu Pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tapi pasti berkembang dan terus tumbuh, dan pada akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi sedemikian pesatnya, sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam strukturnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan naskah putusan Kongres Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad, yaitu Sumpah Pemuda. Berdasarkan putusan Kongres tersebut, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, materi poin ke-7, yaitu tentang fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Di antaranya dapat diwujudkan melalui bahasanya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sendiri diikrarkan pada bait ketiga. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia lahir di dalam bangsa itu sendiri. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bangsa Indonesia harus merasa bangga karena adanya bahasa Indonesia yang dapat menyatukan berbagai suku yang berbeda. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Terbukti dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai media komunikasi, seperti buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dan yang lainnya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada pemersatu di antara semua hal itu.
Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan dari keempat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu pada poin keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari kalangan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan tersebut dapat disatukan dengan penggunaan bahasa yang sama dan satu, yaitu bahasa Indonesia. Seperti moto atau semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25 hingga 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta kemukakan juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, kecuali di daerah-daerah yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga di sekolah dasar. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang sama latar belakangnya, sosial budaya, dan bahasanya. Jika ada lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan, maka keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu, karena akan diperlukan waktu yang lebih lama lagi dalam berkomunikasi, dan bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan ini. Tujuannya agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat untuk hal tersebut, karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama pula, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebuah identitas negara kita dan merupakan suatu kekayaan juga kebanggaan bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa ini tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk perwujudan cinta kita terhadap bangsa ini adalah melalui kebiasaan kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti pada poin 11 yang akan saya paparkan, yaitu mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Tentunya, kita sering mendengar istilah gunakanlah bahasa yang baik dan benar, tetapi apakah kita sudah memahami apa maksud pernyataan tersebut? Tentu kita harus mengetahui apa itu bahasa yang baik dan apa itu bahasa yang benar. Karena tidak semua bahasa yang baik itu benar, dan sebaliknya tidak semua bahasa yang benar itu baik. Jadi yang terbaik adalah kita bisa berbahasa dengan baik dan benar. Untuk dapat melakukannya, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan baik dan benar tersebut. Dapat dilihat perbedaannya bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang disesuaikan dengan konteks lingkungan atau pembicaraan, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa baku.
Bahasa yang baik memiliki 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Yang pertama, ragam bahasa beku biasanya digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Dan yang keempat, ragam santai atau kasual digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan akrab. Dan yang terakhir, ragam akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab atau intim. Dalam gambar tersebut, terdapat contoh penggunaan kata sebutan kepada orang lain. Misalnya, Anda apabila berbicara dalam acara formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Bahasa yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa baku yang terdapat dalam PUEB. PUEB terdapat dalam Permendikbud nomor 50 pada tahun 2015 yang digunakan sejak 30 November 2015 sebagai pengganti EYD. Kata-kata baku ialah kata yang dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu kata dapat disebut dengan kata tidak baku apabila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini terdapat ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget. Uang bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah PUEB. Bahasa yang baku harus mengikuti aturan tersebut. Kemudian yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, habis bukan abis, serta kalau bukan kalau. Kemudian yang terakhir, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, sebenarnya bahasa baku mengharuskan komunikasi yang efektif. Jadi, pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai dengan maksud aslinya. Saya memberikan beberapa contoh agar rekan-rekan sekalian lebih paham. Yang pertama, terdapat penggunaan bahasa yang baik tetapi tidak benar. Dapat dilihat bahwa situasi lingkungan tersebut adalah situasi informal. Kemudian A dan B menggunakan bahasa yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Bila memakai bahasa baku, kata baso seharusnya menjadi bakso. Pedesnya seharusnya menjadi pedasnya. Kata dikit adalah bentuk penghilangan kata atau apostrof. Kata pakai seharusnya pakai, dan kata nggak usah seharusnya tidak usah. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, yaitu penggunaan bahasa yang benar tetapi tidak baik. Dalam contoh penggunaan bahasa tersebut, dapat kita lihat bahwa situasi tersebut adalah informal. Namun A menggunakan kata yang benar atau sesuai dengan kaidah bahasa baku. Hal tersebut menjadikan penggunaan bahasa tersebut tidak baik karena akan menjadikan konteks pembicaraan tersebut terlalu baku untuk situasi di dalam toko sepatu. Kemudian yang terakhir, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam contoh percakapan tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku sesuai dengan kaidah dalam PUEB dan KBBI, juga penggunaan bahasa tersebut sesuai dengan konteks situasi lingkungan dan lawan pembicaraan. Jadi dikatakan bahasa yang baik pula. Apakah rekan-rekan sekalian sudah paham mengenai maksud istilah gunakanlah bahasa yang baik dan bahasa yang benar? Saya harap rekan-rekan setidaknya dapat mengambil pelajaran dari materi yang telah saya sampaikan. Jika dikatakan apakah kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa Indonesia yang benar? Menurut saya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Karena kedua konsep tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, maka kedua konsep tersebut harus dipenuhi agar kita mampu menyampaikan pesan atau maksud dari ujaran kita dengan tepat kepada lawan bicara kita. Jika kita belum bisa menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah tata bahasa baku dalam PUEB atau KBBI, maka belajarlah dari saat ini. Tapi setidaknya kita sudah bisa menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan situasi lingkungan di kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan yang sedang kita hadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.